Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, selamat datang, selamat malam dan selamat datang kembali di dalam perjalanan kita berjalan bersama Sang Sabda dalam proses selalu untuk mengenal iman, mengenal ajaran dan mengenal yang benar itu seperti apa. Karena ini eh, menindaklanjuti harapan gereja bahwa kalian punya hak untuk meminta kepada gembala-gembalamu, namanya hak pengetahuan yang ditentukan di katekismus, bahwa kalian punya hak untuk meminta pengajaran kepada para gembalamu tentang iman yang benar itu seperti apa. Itu kalian punya hak ya teman-teman, saudara-saudaraku awam, dalam pengertian ini. Jadi jangan pernah cemas untuk meminta penjelasan iman kepada para gembalamu ketika kalian mengalami sebuah proses yang sangat susah di dalam hidup, nggak mengerti ini, nggak mengerti itu. Jadi semoga banyak juga teman-teman saudara-saudara pastor gembala kita di Indonesia mampu membuka hatinya untuk pengetahuan iman kepada umatnya. Dan ingat bahwa Tuhan menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Yang ini nah jadi persoalan. Mau selamat tetapi orang tidak mau sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Ini jadi persoalan besar ya. Dan malam hari ini tema penting dan terpenting dalam seluruh proses perjalanan kekristenan kita sebagai jantung dari seluruh dogma, doktrin dan yang lain adalah Tritunggal Maha Kudus. Mengenal Bapa, mengenal Anak adalah kekekalan yang telah kita baca tadi dari Yohanes 17 ayat 3 yang telah dibacakan oleh Leo. Karena Lili sementara tugasnya berat, jadi kita kembali minta Leo baca kembali ayat itu sebagai pembukaan dan sebelum doa pembukaan. Mengenal Allah adalah kekekalan bagi kita. Jadi pengetahuan akan kebenaran, mengenal ini penting di dalam proses perjalanan iman kita. Silakan Leo. Yohanes 17:3. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Demikianlah firman. Ini inilah hidup yang kekal. Inilah kehidupan kekalmu, mengenal Bapa yang mengutus Putra dan mengenal Putra. Jadi mengenal Allah adalah hidup kekalmu, mengenal Bapa, mengenal Putra. Karena itu Paulus mengekspresikan eh, keselamatan yang Allah mau itu disandingkan dengan pengetahuan akan kebenaran. Yang 1 Timoteus, Lilian kau sebentar ya, 1 Timoteus 2 ayat 4. Yang menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius berapa mu tadi? 2, 2 ayat 4. Ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, sebab Allah itu Sudah selesai, sudah. Ya. Jadi yang tadi Yohanes 17:3 katakan secara jelas bahwa hidup kekalmu adalah mengenal Bapa, mengenal Putra. Doktrin penting banget dan menjadi jantung dari seluruh perjalanan kekristenan kita. Doktrin penting dan terpenting ketika dia mengatakan tentang apa? Mengatakan tentang pengakuan dosa, pembaptisan, dan semuanya menjadi pusat dari seluruh atau jantung kehidupan kekristenan. Itu Tritunggal Maha Kudus. Karena itu, sekarang kalau kita sudah katakan, Paulus sudah katakan begitu, sampai kepada pengetahuan akan kebenaran, dan siapa yang harus mengajarkan kebenaran kepada kita? Bu Lucia, Wijaya, teman-teman. Siapa yang harus mengajarkan kebenaran kepada kita? Imam. Alkitab, Imam. ya? gereja. No. Gereja. Gereja. Gereja harus mewartakan kebenaran kepada kita karena dalam 1 Timotius 3 ayat 15, gereja yang pertama adalah keluarga Allah, yang kedua keluarga Allah itu adalah gereja dari Allah yang hidup,
Dan yang ketiga, gereja dari Allah yang hidup ini adalah dasar dan tiang penyangga kebenaran. Jadi Protestantisme mati-matian kebenaran biblis, sedangkan gereja adalah dasar dan tiang penyangga kebenaran, harus bertanggung jawab untuk mengajarkan kebenaran itu. Karena gereja adalah penerus pelbagai hikmat kalau kita sandingkan ke Efesus 3 ayat 10 dan semuanya itu. Jadi kalau seandainya gereja diam saja, nanti umatnya mau belajar dari siapa? Saya kadang bukan sedih ya, bangga dengan kalian awam-awam. Berjuang, buka situs ini, buka buku ini untuk belajar. Dan minta maaf ya, bukan pukulan, bukan kritikan. Dan banyak yang kami yang harus bertanggung jawab untuk pewartaan itu memilih untuk diam. Lalu bagaimana kalian sampai kepada kebenaran, Lucia Wijaya? Teman-teman semua yang Gun Sepu, di Lex Note, kalau kami memilih diam, bagaimana kalian sampai kepada kebenaran? Ya, ada Viti bilang, Tergantung dari kenapa keuskupan Romo-Romo juga. enggak? Dari Ya, ya, arah dari keuskupan juga menentukan selain gereja ya Romo ya. Yang penting ya arah itu dari bagian. keuskupan. Ya, itu kan bagian dari proses gereja dalam pengertian hierarkis juga seperti itu. Kenapa? Karena begini, di dalam gereja itu Tuhan menentukan siapa jadi guru, siapa jadi nabi, siapa jadi rasul, siapa jadi pemimpin. Sandingkan ke sedikit dulu. Nini atau Lili, Nini tolong bantu dong. 1 Korintus 12 ayat 28. TB1 Romo. Terserah mau pakai apa. Ini yang yang nggak pernah dipakai oleh Protestan. 1 Korintus berapa Romo? 12 ayat 28. Karena itu tadi Bu Wijaya bilang ya dari keuskupan, ke paroki dan semua ke Vikepan, ke distrik apa semua ya dalam dalam apapun namanya, sistem struktur hierarkis gereja, gereja harus bertanggung jawab kepada pengajaran akan kebenaran karena gereja yang menentukan siapa menjadi rasul, siapa yang menjadi nabi, siapa yang menjadi pengajar supaya jangan muncul pengajar-pengajar palsu. Masuk. Oke Nini, silakan. 1 Korintus bab 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Karena itu, saudara dan saudariku, kenapa bermunculan pengajaran-pengajaran pengajar-pengajar di luar kekatolikan dalam pengertian ini? Karena mereka yang namanya autodeklarasi, saya jadi pengajar. Ya kalau itu 2 Petrus 2 selanjutnya omong tentang guru-guru palsu, contoh kecil. Jadi kenapa palsu? Karena tidak mengikuti apa yang diputuskan oleh gereja, ditentukan oleh gereja. Semua mau mengajar suka-suka. Karena itu di TikTok banyak pengajar-pengajar yang suka-suka, yang menamakan diri pengajar dalam pengertian ini karena tidak mau masuk ke dalam kesetiaan kepada ibu ibunda gereja dalam pengertian ini. Makanya tadi malam ada satu debat ya, ada satu yang Protestan, yang dari timur mungkin Protestan Gemit ya. Setelah dia mengatakan kepada saya atau homine bilang, Romo penafsiran Romo keliru. Lalu saya tanya, kamu punya standar untuk mengatakan saya keliru itu standarmu dari siapa? Nah, ternyata standarnya dia bilang pendeta yang mengajarkan kepada dia. Ya sudah kalau itu mau bilang apa lagi? Contoh begitu. Jadi semua orang nanti jadi apa namanya itu pengangkatan pribadi sebagai guru-guru. Karena itu kalau gereja tidak memperhatikan hal ini, mendampingi saudara-saudariku yang ada di TikTok, YouTube, di Telegram, di dalam konsep pewartaan, maka akan jatuh juga di dalam radikalisme tentang pengajaran. Karena itu hak kalian ketika kalian meminta untuk diajarkan, itu hakmu sebagai Katolik
ditentukan oleh katekismus. Kalau tidak salah katekismus 229 ya. Lupa, lupa, lupa. Sebentar pasti ketemu 2229. Coba katekismus sambil buka katekismus yang punya sebentar kita kita bisa baca. Salah satu hak dari awam adalah meminta kepada para gembala untuk mengajarkan tentang iman yang benar. Jadi teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, kita mulai. Tema kita pada malam hari ini, minta maaf cukup berat ya temanya, karena tidak mudah. Misteri Allah yang besar itu ditangkap oleh kepala kita yang kecil, seperti Santo Agustinus. Ketika dia mau memahami tentang Tritunggal Maha Kudus, dia jalan-jalan di pantai, dia bertemu dengan seorang anak kecil yang lagi mengisi air laut ke dalam lubang yang kecil, dan dia tegur anak itu, ngapain kamu? Aduh, saya mau isi semua lautan ini ke dalam lubang ini. Agustinus bilang, nggak mungkin. Lalu anak itu bilang, nggak mungkin juga memasukkan misteri Tritunggal Maha Kudus yang besar itu ke dalam kepalamu yang kecil. Tritunggal Maha Kudus, Allah itu satu, tapi tidak sendiri. Dalam pengertian ini, saudara dan saudariku yang terkasih, Trinitas pada awalnya bukanlah formula iman ya, atau dogma, atau doktrin, atau ideologi, tetapi sebuah peristiwa dan pengalaman. Dan dalam pengalaman itulah Allah Bapa melalui putranya Yesus Kristus dalam Roh Kudus yang dikomunikasikan olehnya telah datang untuk bertemu dengan manusia dan telah mengkomunikasikan diri sepenuhnya kepada manusia. Lili, Yohanes 14:16. Yohanes 14:16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih. Lebih dari sebuah dogma, lebih dari sebuah formula iman, sebuah doktrin, lebih dari sebuah ideologi, adalah pengalaman bagaimana Allah mengkomunikasikan dirinya kepada kita di dalam tiga pribadi. Satu Tuhan, tiga pribadi. Allah itu satu tapi tidak sendiri. Dalam pengertian ini, nanti kita lihat. Lihat kalau Lili tadi lagi baca Yohanes 14:16, sangat jelas dikatakan begitu. Aku, pribadi pertama, meminta kepada Bapa, pribadi kedua, supaya mengirimkan seorang, pribadi ketiga. Jadi situ ada tiga pribadi. Yang anak SD pun kalau waktu baca dia langsung tahu bahwa itu pribadi yang berbeda. Baca ulang, Lili. Pelan-pelan ya. Ya, Aku, Mo. Aku akan minta kepada Bapa, dan tahan Lili. Aku akan minta kepada Bapa, Lili. Karena mic-mu buka. Aku adalah pribadi pertama atau bukan? Dalam bahasa iya, Indonesia, logika. Kepada Bapa adalah uh, orang ketiga tunggal. Dia kepada Bapa adalah pribadi yang kedua atau tidak? Halo, teman-teman. Apakah pribadi yang lain atau yang sama? Pribadi yang Beda, lain. Yang lain. beda. Supaya dia mengirim apa? Ini penting. Dia atakan di situ dipakai seorang, artinya pribadi orang. Kalau tidak, itu berarti kita harus mempertanyakan juga. Tetapi selanjutnya, dia minta kepada Bapa untuk apa? dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kenapa kita tahu bahwa itu pribadi? Dia katakan dia akan mengirimkan seorang Seorang. yang lain. Jadi ada persoalan di mana untuk unisitarian, Onenes dan semuanya itu untuk memahami hal ini. Karena Allah itu tidak sendiri, saudara dan saudariku yang terkasih. Allah itu satu tapi tidak sendiri. Dan di dalam Yohanes tadi sebagai pembukaan 16:14 sudah kita katakan secara jelas bahwa ada tiga pribadi di situ. Karena dia pakai dalam bahasa kamus bahasa Indonesia, kalau dia pakai saya, artinya aku, artinya orang pertama. Dia artinya orang ketiga tunggal. Dan orang yang lain. Ini sudah mengatakan pribadi yang berbeda.
Dan Yesus sendiri katakan bahwa saya tidak sendiri. Lili, Yohanes 16 ayat 32. Saya tidak sendiri. 16. Yesus bilang saya tidak sendiri. Yang untuk itu juga jawaban untuk yang only Jesus ini nih. Ini nih yang hanya Yesus nih. Only Jesus nih jawaban ada di sini teman-teman ya. Ya, 16 ayat 32 Nona. 16 ayat 32. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa ia di ia dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Aku tidak seorang diri karena Bapa menyertai. Aku. Persoalan ada di mana? Untuk memahami sangat sederhana sebenarnya. Anak Israel pun tahu bahwa Yesus bilang aku tidak seorang diri, berarti dia pribadi yang lain. Melainkan Bapa menyertai aku. Pribadi yang lain ini menyertai dia. Jawaban untuk yang Jesus only. Ini kata-kata hanya ini sederhana saja. Yesus bilang aku tidak seorang Tidak diri. seorang diri. Nah, saya kira aku tidak maaf Anda. Aku tidak seorang diri. Jadi ada pribadi yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, karena itu lebih jauh dari sebuah dogma, ideologi, doktrin adalah pengalaman nyata dari Allah yang satu dan tiga pribadi ini bagaimana mengkomunikasikan dirinya kepada kita. Jadi ini yang harus kita pahami saudara dan saudariku yang terkasih. Pengalaman di salib. Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku. Pengalaman nyata yang Yesus hidupi di dalam Getsemani. Ambillah cawan ini daripadaku Bapa, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Jadi lihat dari sebuah proses perjalanan yang dialami oleh kita terhadap kehadiran Tritunggal Maha Kudus ini. Di, Yesus sudah bilang dia tidak sendiri. Yesus sudah bilang bahwa dia minta kepada Bapa untuk mengutus seorang yang lain. Oke, saudara-saudariku. Eh, Meskipun istilah Tritunggal Maha Kudus tidak ditemukan dalam Alkitab, kita akan menemukan bahwa doktrin ini sangat penting bagi setiap orang Kristen untuk memahami hidupnya, memahaminya, menghidupinya, dan membelanya. Apa itu Tritunggal Maha Kudus ya? Konsep ini pertama kali digunakan oleh Tertullianus pada abad kedua ya. Setelah tapi tidak diberikan sebuah pengakuan formal ofisial terhadap kata ini, tetapi setelah itu pada abad keempat dan kelima secara ofisial di dalam gereja yang harus diputuskan di dalam beberapa konsili tentang penggunaan kata Tritunggal Maha Kudus ini. Dan saudara-saudari kita Protestantisme kaum Tritunggal menggunakan kata Tritunggal, tapi tidak tahu bahwa gerejalah yang menentukan kata Tritunggal itu. Menggunakan kata inkarnasi, tapi menentang gereja yang menetapkan kata inkarnasi itu. Tapi mereka pakai. Ketika gereja menggunakan kata purgatorium, mereka bilang anti-biblis. Lucu ya, macam dinamika yang nama bipolaridad di dalam pengetahuan. Yang satunya diterima, yang satunya tidak, begitu. Jadi yang satunya dipakai, yang satunya tidak dipakai. Eh, Tadi malam saya sempat dengar ya ada komen di roomnya Santos ya, lucu ya. Mereka udah menggunakan mobil kita, contohnya. Setelah itu pulang dan tabrak lagi rumah kita. Hmm. Rusakan mobil, lalu kita dipersalahkan. Oh, itu salahmu. Oh, kok kamu gunakan mobil saya, tabrak rusakan mobil saya, tabrak rumah saya, lalu salahkan bahwa saya yang salah. Kan lucu. Gunakan kitab suci yang kita punya, lalu gunakan kitab suci menyerang lagi ke tuan rumahnya, ke pemilik kitab suci itu. Kan lucu. Seperti itu ya. Doktrin ini melampaui kemampuan manusia untuk memahami sepenuhnya. Namun itu adalah pusat pemahaman kita tentang kodrat ilahi dan pusat dari misteri keselamatan itu sendiri. Selamat datang ke tema ini, saudara dan saudariku yang terkasih. Bahwa Tuhan adalah satu. Konsep Israel bahwa Tuhan adalah satu. Tetapi yang mereka namakan kesatuan pluralitas. Kita hanya ambil dari perjanjian lama, saudara-saudariku yang terkasih, supaya kita tahu bahwa dalam perjanjian lama seperti apa pemahaman tentang Tuhan.
Oke, Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Dengar, dengarlah, hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Oke, selalu digunakan asa dalam pengertian selalu digunakan Elohim, bukan Eloha. Ini paling penting. Selalu digunakan ejat atau ejat, yang artinya kemajemukan di dalam ketunggalan atau pluralitas yang tunggal dalam pengertian ini ya. Dalam bahasa Ibrani, Aram seperti itu. Selalu diwujudkan Tuhan itu satu, Tuhan itu esa dan semuanya. Yesaya 44 ayat 6. Selalu akan temukan seperti itu. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Kalau seandainya itu hanya satu, berarti harus menggunakan kata Eloha. Tetapi kenapa orang Israel menggunakan Elohim, yang artinya jamak dari Eloha? Ini juga pertanyaan besar untuk kita ya teman-teman. Kenapa orang Israel, walaupun ada kata Eloha, artinya tunggal satu, tidak ada yang lain dari selain itu, tapi mereka menggunakan kepada Allah sebagai Elohim. Ada persoalan juga saudara dan saudariku yang terkasih, karena yang namanya tuh proto-Semit ya, bahasa proto-Semit, termasuk Arab dan semuanya. Dan ada yang memframing bahwa Katolik menggunakan kata Allah dan Allah itu orang Islam punya. Tetapi kita ingat bahwa keislaman itu lahir di abad ke-5 dan 6. Dan bagaimana dengan Yudaisme yang lahir dari sana sudah sudah beribu-ribu tahun daripada keislaman itu sendiri. Ternyata itu bahasa Proto-Semit. Semua yang di sana menggunakan bahasa-bahasa Proto-Semit. Contohnya orang Aram untuk kata Allah jadi Allah, Allah Ibrani Eloha, Elohim. Jadi kalau seandainya keislaman itu lahir kemudian, artinya akar proto-Semit itu lahir dari sana, dari Keibranian, dari kata Elohim, Eloha, Allah dalam bahasa Aram artinya Allah. Jadi jangan bilang seolah-olah di Indonesia dipakai kata Allah, artinya kita pakai yang Allah dalam pengertian Arab. Minta maaf ya dalam pengertian itu. Jadi mungkin mereka tidak mengetahui pengetahuan historis, gramatikal, sintaksis, leksikon. Jadi tidak apalah kita memahami seperti itu. Lalu sekarang kita masuk kepada Yesaya 63, 7, 16 ini. Kita akan menemukan prototipe atau tipologi tentang Tritunggal itu sendiri di dalam Perjanjian Lama. Karena mereka selalu menggunakan kata Elohim dalam pengertian ini. Silakan. Ini kita akan menemukan tipologi prototipe dari Tritunggal Maha Kudus di dalam Yesaya 63 ayat 7 sampai 16. Nah, minta maaf cukup panjang jadi minta maaf ya. Tabah-tabah sedikit karena ini dogma doktrin yang berat tetapi menjadi pusat dari seluruh kekristenan. Silakan. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan. Perbuatan Tuhan yang masyur sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita dan Oke, dia kebajikan yang Lili. Tuhan di sini dia pakai Elohim ya. Lanjut. Elohim artinya jamak dari Eloha. Nanti kita lihat, oh di sana ada apa lagi? Oke, silakan. kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang. Maka ia menjadi juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka. Oke, tahan. Bukan Tahan. Nona. Di sini ada yang tadi kata pertama tadi dia pakai Tuhan.
Yang sekarang dia pakai juru selamat. Juru selamat. Nanti kita tahu di dalam perjanjian baru siapa yang akan menyelamatkan umatnya. Apa arti kata Yesus? Ayo teman-teman. Nama Yesus artinya apa? Tuhan Tuhan, menyelamatkan. Tuhan penyelamat. Juru Yehosua. selamat. Yosua, juru selamat dalam pengertian ini. Kita lihat sini. Tapi ingat, tadi sudah Tuhan, juru selamat. Kita belum. Tadi sudah bilang Bapa, anak, tetapi kita belum temukan kata Bapa. Kita belum temukan kata Roh di situ. Tapi lanjut, lanjut. Bukan Lili. sebagai bukan sebagai duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Oke, Dialah tahan. Ingat, bukan sebagai duta, melainkan Dia sendiri yang dia dia sendiri yang menyelamatkan. Ingat itu, bukan lagi duta, bukan lagi para nabi yang diutus, melainkan dia sendiri. Karena itu kita harus ingat Yesaya 7:14. Allah sendirilah yang memberi tanda. Seorang perawan mengandung dan melahirkan seorang anak yang akan diberi nama Emmanuel, yang artinya Allah beserta beserta bersama kita. Bukan ada lagi atau utusan yang lain lagi untuk seperti para nabi, tapi dia sendirilah yang pergi. Dia adalah puncak dari seluruh revelasi yang kita bandingkan. Leo, siap-siap Ibrani 1 ayat 1, minta maaf kalau tidak. Saya Tuhan jangan muncul semua ayat nanti sudah di soal Ibrani 1 ayat 1 selanjutnya, bahwa pada masa lalu perjanjian lama Allah berbicara kepada manusia, revelasi kepada manusia melalui para nabi. Tetapi zaman sekarang, akhir-akhir ini, Tuhan merevelasikan dirinya kepada manusia melalui anaknya sendiri. Berarti di sini dikatakan bahwa bukan lagi orang yang diutus lagi, nabi atau siapa untuk menyelamatkan. Tidak ada lagi Musa untuk menyelamatkan orang dari Mesir. Tidak ada lagi seperti itu dari Babilonia, dari apa. Tapi dia sendirilah, Allah sendirilah yang turun untuk menyelamatkan. Lanjut. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihannya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka Ah, ia berubah. kata apa sekarang? mendukakan. Kata apa yang barusan kita dibaca oleh Lili? Rohnya. Temukan pribadi yang lain. Roku. Roh Kudus. Roh Kudusnya. Hmm. Ini sudah Tuhan, sudah Juru Selamat, Yesua ada di sana ya namanya. Dalam pengertian ini. Nanti sekarang Roh Kudusnya. Lanjut, Lili. Maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu Mm-mm. teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di mana di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang Oh, menuntun ingat. mereka. Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu diberikan kepada Musa dalam hatinya untuk menyelamatkan orang Israel dari mana? Perbudakan. Dan Roh Kudus itu diberi. Perbudakan artinya pada saat itu perbudakan yang kita bilang budak. Jadi budak di sana kan? Jadi pembuangan di sana. Sekarang, kalau kita mau kaitkan dengan perjanjian baru, perbudakan yang dinamakan dosa. Dan untuk keluar dari dosa, butuh apa? Di sini, Roh Kudus diberikan kepada Musa untuk membebaskan Israel dari perbudakan. Ya, sekarang di dalam perjanjian baru, kita yang punya namanya perbudakan, artinya perbudakan dosa, berada di dalam dosa. Untuk keluar dari dosa, Tuhan beri apa?
kepada orang-orang yang dipercayakannya? Ayo, Roh Leo. Kudus. Beri Roh Kudus, Yohanes 20:22 apa yang diberikan kepada para rasul. Oke, lihat ini dikatakan secara jelas untuk menyelamatkan orang Israel, Tuhan memberikan Roh Kudus ke dalam hatinya Musa. Baca kembali ayat itu nanti Leo bantu Yohanes 20, 22, 23. Lili, pada zaman dahulu Allah memberikan Roh Kudusnya Eh, Di, pada di Musa. manakah di manakah Dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak Mm-mm. pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Kudus membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah mereka memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Oke, Pandanglah, ingat, Nona Suat, Roh Kudus diberikan yang pertama untuk kepada Musa dalam dan pemimpin untuk apa? Untuk membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, melintasi samudera. Ingat mereka harus laut mati dan harus melintasi Yordan dalam pengertian pembaptisan ya, ya tipologi dan semuanya itu. Dan yang kedua, Roh Kudus itu diberikan untuk memimpin. Ayat terakhir yang kau baca, Nona. Ulang dulu. Iya, iya. Roh Kudus Jadi, sep- eh, roh, roh, kalian buka juga roh Kudus Alkitabmu jadi supaya oh ya Roh Kudus diberikan juga untuk memimpin. Yang pertama untuk mengantar mereka dari perbudakan, keluarkan mereka dari perbudakan. Yang kedua Roh Kudus itu diberikan untuk memimpin. Pemimpin ya. Roh Lili, Kudus silakan. membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah mereka memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Tahan. Sekarang Roh Kudus diberikan kepada hati mereka kepada Musa untuk mengantar orang Israel keluar dari perbudakan pada saat itu melintasi samudera dan air dan lain sebagainya. Dan ingat, perbudakan zaman sekarang yang kita namakan perbudakan dosa. Butuh apa untuk keluar dari perbudakan dosa itu? Silakan, Leo, Yohanes tadi 20 atau Heri 20, Yohanes 20, 22, 23. Butuh apa untuk keluar dari perbudakan dosa? Yohanes 20, 22, 23. 22, 23. Sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Yang pertama, keluar dari perbudakan Mesir melalui Laut Mati dan semuanya itu, perbudakan pada saat itu butuh Roh Kudus. Dalam perjanjian baru, keluar dari perbudakan dosa, butuh apa Leo? Butuh Butuh diberikan otoritas apa? Roh Kudus. Roh Kudus. Yang sama. Yang kedua, Roh Kudus itu dibutuhkan untuk berkuasa, untuk memimpin umat. Karena itu kuasa yang diberikan kepada para rasul untuk memimpin, untuk menjadi saksi, kuasa-kuasa itu diberikan setelah Pentekostes. Kisah 1 ayat 8. Lili, engkau tahan dulu di Yesaya. Semoga waktu ya. Berapa menit lagi nih? Saya jadi kesian lagi. Nanti kita belum apa-apa nih ya. Belum masuk ke esensi dari doktrin ini. Masih kita bongkar-bongkar perjanjian lama untuk melihat ada sesuatu di sana. Tipologi sudah ada di sana. Namanya sudah ada di sana. Kisah 1 ayat 8. Kuasa untuk memimpin, kuasa untuk semuanya itu diterima setelah Pentekostes. Kisah 1 ayat 8. Silakan. Leo. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
Berarti tidak main-main. Terimalah Roh Kudus. Pentekoste supaya kamu mendapatkan kuasa untuk memimpin itu untuk semuanya. Karena itu nanti ada Simon Mago dalam kisah 8 ayat 18 mau beli kan kuasa untuk memimpin, kuasa untuk menabiskan, kuasa untuk semuanya. Dan Petrus bilang begini, binasalah engkau dan uangmu itu. Kamu pikir bahwa kuasa itu bisa dibeli dengan uang? Engkau tidak mendapat bagian dari itu. Makanya engkau tidak ada suksesi apostolik, jadi engkau tidak punya hak untuk itu. Kenapa harus beli dalam pengertian itu? Oke, saudara-saudariku yang terkasih, langsung ke 16, Nona. Lili. Bukankah bukankah engkau Bapa kami? Sungguh, Ah, Abraham benar. Sekarang, bukankah engkau? Bapa kami. Oke, ada berapa pribadi di dalam Yesaya tadi? 3. Saya. Mau lagi nih. Ketika Abraham melihat Tuhan dimanifestasikan, Allah memanifestasikan dirinya kepada Abraham. 18 1 sampai 3. Lili, kejadian. Kejadian 18 1 sampai 3. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Oke, tahan. Sedang Sekarang siapa yang menampakkan diri kepada Abraham? Tuhan. Dan apa yang dilihat oleh Abraham? Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan apa yang dilihat oleh Abraham? Ada berapa orang di situ? Sedang ia duduk di dekat kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta Tahan dulu, berkata, Lili. Kalau sujud sampai ke tanah, artinya yang di hadapan dia itu siapa? Menyembah ya. Yang artinya di hadapan dia itu siapa? Allah, Allah sendiri. Allah sendiri Tuhan. Karena itu dia sujud menyembah sampai ke tanah. Karena itu dikatakan bahwa Allah menampakkan diri kepada Abraham. Dan ketika Abraham. dia angkat muka dia lihat 3 orang. Dan ketika dia sampai di sana dia sujud menyembah sampai ke tanah. Artinya yang di hadapan saya itu Tuhan. Tetapi bagaimana dia menyapa? Kalau itu ada 3 orang maka dia akan menyapa secara plural. Bukan kepada singular. Tapi bagaimana dia menyapa? Silakan. serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Oke. Bagaimana dia menyapa? Dia tidak katakan tuan-tuanku. Dia katakan tuanku. Karena dia lihat 3 orang, tetapi kenapa dia sapa dengan singular? Ini yang kita namakan Elohim atau Echad atau Ejad, pluralitas yang tunggal. Secara logika dia harus menyapa tuan-tuanku. Karena itu dikatakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Dan dia harus, kalau itu adalah jamak, maka dia harus pakai tuan-tuanku. Lalu kenapa di situ dipakai Elohim yang artinya jamak dari Eloha? Oke, Kejadian 2 ayat 4. Oh, bagi orang Israel tidak ada persoalan dalam pengertian bahwa Elohim itu jamak, plural di dalam ketunggalan. Mereka tidak ada persoalan. Oke, Kejadian 2 ayat 4. Kejadian 2:24. 4 Nona. Sebab itu, Lihat iya, lihat lihat ayat di ayat 4. ayat 4, maaf. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun, Oke, belum ada semak pernyataan apapun, oke, belum ada semak apapun dan apa yang terjadi di sana. belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan pun di padang, sebab
Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Oke, Tetapi, di sini digunakan. Sudah, cukup. Tetapi, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. oke, Kemudian saya mau itulah katakan, Tuhan. cukup, cukup, Non. Dikatakan Oke. Tuhan di sini karena saya mau katakan hanya kita cuma mau katakan dia menggunakan kata Elohim bukan Eloh. Itu kata Elohim nanti nyata secara jelas nanti kita temukan di dalam Kejadian 1:26. Marilah kita, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa kita. Oke, Nana, kita tutup dalam perjanjian. Terlalu banyak untuk dibongkar, tetapi ini kata-kata kunci. Bagaimana melihat Elohim sebagai atau Echad atau Ejad sebagai pluralitas yang tunggal di dalam perjanjian lama. Dan juga nanti doa-doa mereka mengarahnya kepada salamnya untuk 3 orang, bukan untuk 1 orang dalam pengertian ini. Oh, Yesaya 48, 16, 17, Nana. Yesaya 48, 48, 16, 17. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kuas, maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kutempuh. Oke, Nona. Allah mengutus aku dengan rohnya. Karena dialah yang menebus penebusan, redension, tugasnya Yesus dan semuanya itu. Jadi ini prototipe tipologi dalam semuanya itu. Jadi kita harus tidak usah masuk ke perjanjian baru, Markus sampai dengan Yohanes kita tinggalkan sedikit untuk itu karena kita mau fokus di dalam perjanjian lama sedikit untuk melihat tipologi seperti ini. Karena itu Elohim, Eloha itu tunggal. Elohim itu jamak dari Eloha. Kalau seandainya Allah itu satu tunggal dan tidak ada yang lain, tidak ada pribadi yang lain, maka harus digunakan Eloha. Tetapi ini di sini digunakan Elohim, digunakan Ejat yang artinya dalam pengertian Allah dalam pluralitas yang tunggal. Karena itu doa-doa mereka pun ditujukan di salam dengan 3 salam untuk yang ini juga kita bisa lihat nanti di dalam Wahyu ketika menyalami Kudus, Kudus, Kudus. Kita lihat itu. Kudus, kudus. Kenapa kudus 3 kali dalam pengertian itu? Jadi orang Israel sudah melihat hal ini di dalam kacamata mereka dalam kealahan dalam pluralitas yang tunggal. Karena itu doa mereka di dalam Bilangan 6, 22, 27 itu doa mereka. Doanya pendek. Nah, jangan lihat, oh ya ayat 22, 27 ini panjang. Tidak, doanya pendek saudara-saudariku yang terkasih. Tapi salamnya ada 3. Dan itu diajarkan, harus mengajarkan. Kamu harus mendoakan, memberkati umatmu, memberkati orang Israel dengan doa 3 salam ini. Silakan. Bilangan bab 6, 22 sampai dengan 27. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Tuhan yang pertama. menyinari, Yang pertama, Lili, hati-hati ada 3 kali Tuhan ini. Tuhan yang pertama, Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yang Tuhan yang kedua, kata itu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. ingat. Yang pertama, Tuhan yang pertama, untuk apa? Memberkati dan melindungi. Memberkati dan melindungi. Tugasnya siapa? Yang kedua, Menyinari dengan wajahnya dan memberi kasih karunia.
Tugas siapa untuk menyinari? Tugas siapa untuk memberi kasih karunia? Yang ketiga, menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahtera. siapa sang damai itu? Oke, saudara dari sore. Maka ketika Yesus datang, damai bersamamu. Lah setelah itu dia menghembuskan Roh Kudus ya dalam pengertian itu. Oke, saudara-saudariku yang terkasih. Setelah itu tidak ada lagi Tuhan, cukup hanya 3 kali dalam doa doa orang Israel. Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Selesai. Setelah itu akan ditemukan kata Tuhan lagi ke bawah, Nona. Tolong dibaca ke selanjutnya. Ayat Lili. 27-nya, Ya, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. bagi orang Israel tidak ada persoalan pluralitas dalam ketunggalan. Lalu pertanyaan, kenapa kok salamnya 3 Tuhan? Tuhan pertama untuk apa? Tuhan kedua, bukan 3 Tuhan dalam tereteisme, maksudnya dalam pengertian doa ini ya. Kenapa sapanya 3 kali, hanya 3 kali Tuhan itu. Tuhan membuat apa? Tuhan membuat tugasnya apa? Tuhan tugasnya untuk apa? Dalam pengertian ini. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, pemahaman Elohim ini bagi orang Israel itu sangat penting untuk memahami nanti konsep tentang Tritunggal Maha Kudus. Kesimpulan Tritunggal dalam Perjanjian Lama. Bapa, Yesaya 63 ayat 16 yang telah kita baca tadi, yang tidak usah baca lagi 63 16 karena itu tentang Bapa, Allah sebagai Bapa. Maleaki 2 ayat 10 Nona. Maleakhi 2 ayat 10. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Oke, dia Bapa yang satu. Dari Yesaya 63 16 tadi kita sudah baca bahwa dia Bapa. Sekarang putra Mazmur Amsal langsung. Mazmur aja. Mazmur 2 langsung 12-nya. Karena nanti panjang kalau kita baca 1 sampai 7. Tapi Supaya sebenarnya kita ia sudah, jangan ya silakan. supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Oke. Dalam pengertian putra ya, kalau kita baca 1 sampai 7 juga. Amsal 30 ayat 4. Amsal 30 ayat 4. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu Ya. tahu. Siapa yang turun dari surga? Siapa yang ada di dalam penciptaan sejak dunia dijadikan? Siapa yang dalam pembaptisan inilah anakku yang terkasih? Oke. Ada tipologinya di sana, saudara-saudara. Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang. Roh Kudus tadi dalam Yesaya 63 ayat 10. Di dalam yang lain. Teman-teman nanti ini teks kalian bisa perdalami, baca kembali. Secara harfiah, oh ya. Oh ini ada ya. Ngapain apa ya namanya itu? Tafsir sana, tafsir sini. Oke, namanya analogi teks ya saudara-saudariku yang terkasih seperti yang diharapkan oleh Katekismus Gereja 114 ya. Kalian harus membuat analogi teks di dalam penafsiran. Oh, ini teks ini dijawab oleh teks mana? Teks ini sandingnya kemana? Oke, Kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Oke, tadi yang lain ayat yang lain kalian bisa sandingkan sendiri saudara-saudariku yang terkasih karena waktu juga ya. Oke.
Saya mau lebih banyak diskusi nanti. Semoga kita, karena tema ini berat ya, saudara-saudariku yang terkasih. Tapi akan membantu sangat kita. Saya pernah bawakan DKC, tetapi dalam konsep perjanjian lama, perjanjian baru, ayatnya ini. Tetapi yang ini, berbahagialah kita malam ini karena ini strukturnya seperti apa. Nanti kita, oh ya, perjanjian lama seperti ini, konsepnya seperti ini, tipologinya seperti ini. Nanti kita lihat kenapa pentingnya Tritunggal Maha Kudus. Lalu fundamentasi kitab suci tentang Tritunggal Maha Kudus itu seperti apa, error di dalam pemahaman tentang Tritunggal seperti apa, dan atribut keilahian dalam tiga pribadi itu seperti apa, dalam pengertian seperti itu. Jadi teman-teman malam ini strukturnya bagus untuk karena itu pengajaran, makanya saya buat struktur lebih bagus untuk malam hari ini. Doktrin Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus. Yang pertama saya mau katakan bahwa dasar doktrin Tritunggal Maha Kudus itu terdiri dari, yang pertama, ada satu dan hanya satu Tuhan yang hidup dan benar, yang telah kita bacakan tadi. Ini kesimpulan sebenarnya. Tuhan yang satu ini ada selamanya dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini benar-benar sama dalam atribut keilahian masing-masing dan memiliki kodrat ilahi masing-masing benar-benar seperti itu. Yang keempat, meskipun setiap pribadi adalah Tuhan yang sepenuhnya dan seutuhnya, mereka tidak identik. Perbedaan di antara mereka sesuai dengan cara mereka berhubungan satu sama lain dan dalam peran mereka masing-masing dalam memenuhi tujuan, yaitu keselamatan penebusan untuk kita semua. Singkat kata, kita dapat mengatakan Tuhan ada selamanya dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan setiap pribadi adalah Tuhan sepenuhnya dan hanya ada satu Tuhan. Selesai. Tidak ada yang lain lagi dalam pengertian ini. Tetapi kita harus tahu mengapa ajaran ini penting. Sangat penting karena apa? Karena doktrin ini membuat wahyu Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus definitif. Keluaran 33 ayat 20. Nona. Dan putra memberikan manifestasi Tuhan dalam daging. Penting sekali karena apa? Karena doktrin ini membuat wahyu Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus definitif. Lili, Keluaran 33 ayat 20. Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Definitif. Barang siapa melihat aku, melihat siapa? Melihat Bapa. Karena bagi orang Israel, ketika melihat Allah, dia akan mati. Karena itu wahyu kepada manusia melalui Kristus definitif. Engkau lihat saya, lihat Bapa, dan engkau tidak mati. Engkau dapat hidup. Dan yang barang siapa datang kepadaku akan hidup. 1 Timotius 6:16. 1 Timotius 6:16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Maka tadi dalam Yohanes 17 ayat 3 itu sangat penting ketika Leo membaca. Barang yang hidup kekal bagimu adalah mengenal Bapa yang mengutus anaknya dan mengenal anaknya yang menebus. Buset. Sekarang saya sudah bisa melihat Allah dan saya tidak mati. Dulu dalam perjanjian lama yang melihat Allah mati. Karena itu sangat penting Tritunggal Maha Kudus dalam konsep ini. Membuat wahyu Allah kepada manusia melalui Yesus Kristus definitif. Yang tadi saya sudah suruh, Leo, engkau siapkan Ibrani 1:1. Definitif karena apa? Karena pada masa lalu, perjanjian lama Allah mewahyukan dirinya melalui para nabi. Tetapi sekarang Allah sendiri yang memberikan kepada kita anaknya untuk berbicara dengan kita dan kita tidak mati.
melainkan kita mendapatkan hidup. Leo, Ibrani 1:1 selanjutnya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini, Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih Oke, cukup sampai jauh lebih tinggi dari semua. Dia kembali kepada takhta Allah dan duduk di sebelah kanan. Berarti ada dua takhta lagi di situ ya. Berarti yang berbeda loh, pribadi yang berbeda bukan sama kan kalau gitu. Tetapi ingat, dulu mereka tidak bisa melihat Allah. Siapa yang melihat Allah mati. Tetapi sekarang mereka bisa melihat Allah. Siapa yang melihat aku? Melihat Bapa. Bapa ada di dalam aku dan aku ada di dalam Bapa. Saudara dan saudariku yang terkasih, berbahagialah. Berbahagialah kita yang bisa melihat Allah, tetapi tidak mati. Butuh apa untuk melihat Allah? Leo, bantu dulu. Butuh ketulusan hatimu, kekudusan hatimu. Matius 5 ayat 8. Butuh apa melihat Allah? Yang suci hatinya mo. Baca-baca Supriyatin. Ini Berbahagialah penting. orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi suci hati untuk melihat Allah. Jadi engkau tidak mati lagi. Dalam pengertian. Oke, pentingnya doktrin Tritunggal Maha Kudus, ajaran Tritunggal Maha Kudus adalah aktivitas Tritunggal yang berbeda-beda tetapi terpadu memungkinkan penebusan. Ibrani 9:14. Kalau tidak ada penebusan. Karena itu jantung dari seluruh doktrin, dogma, ajaran kita. Tidak ada penebusan kalau kita tidak sentuh Tritunggal Maha Kudus. Lili, Ibrani 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 9:14. 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Raja yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Makanya saudara dan saudariku yang terkasih, aktivitas Tritunggal yang berbeda tetapi terpadu memungkinkan penebusan kita semua. Kalau tidak bagaimana? Makanya dia menjadi penting sekali jantung dari seluruh doktrin kita, ajaran kita, dogma kita, hidup kita. Tanpa roh kita mati loh. Roh lah yang memberikan hidup, hidup dan kepenuhan. Tritunggal menyediakan model terbaik untuk hubungan tubuh Kristus dan pernikahan. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Kepala dari Kristus ialah Allah. Dalam pengertian, kita mulai masuk dalam proses tipologi tubuh Kristus sebagai gereja ya. Gereja, Tritunggal menyediakan model terbaik untuk hubungan dengan tubuh Kristus. Artinya dalam pengertian gereja dan pernikahan dalam pengertian itu. 1 Korintus yang sama, Nona, 12 ayat 46. Ada rupa-rupa Kristus, mohon maaf, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan.
Dan Ingat, ada ada berbagai rupa-rupa apa satu roh, ada rupa-rupa pelayanan satu Tuhan. Lalu yang ketiga, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. oke. Kehadiran Tritunggal Maha Kudus di dalam gereja. Ada berbagai apa satu roh. Ada berbagai pelayanan Yesus satu Tuhan. Ada berbagai apa satu Allah. Jadi di dalam gereja nyata dalam tubuh Kristus ini kehadiran Tritunggal Maha Kudus itu penting sekali saudara-saudariku yang terkasih. Ini dikatakan Tritunggal Maha Kudus kalau kita baca dengan penuh hati. Ulang kembali, Nona. Ada berbagai apa tetapi satu roh. Oke. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Oke, Dan Roh Kudus, ada karunia Roh Kudus. Ada 7 karunia Roh Kudus. Ada berbagai karunia, ada berbagai karunia, tetapi satu Roh Kudus. Yang kedua, sekarang pelayanan. Mau katakan kepada Yesus Kristus. Oke, ada berbagai pelayanan, tetapi dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Yesus dikatakan kalau bilang Tuhan di dalam perjanjian baru itu Kyrios, itu Yesus. Tidak usah pikir yang lain. Itu Tuhan dalam pengertian ini adalah Kyrios. Ketika Thomas bilang Tuhanku dan Allahku. Oke. Tuhanku dan Allahku itu berarti mengakui kealahan dari Yesus ini sendiri. Oke, yang ketiga ada berbagai apa? Tetapi satu Allah. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Oke, di dalam gereja ada Tritunggal Maha Kudus. Jadi tubuh Kristus ini didirikan di atas dasar Tritunggal Maha Kudus penting sekali. Nanti kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Kehadiran Tritunggal Maha Kudus di dalam tubuh yang satu ini, di dalam gereja yang satu ini. Ini Romo, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil Tahan dulu, Bu. kepada Bu, tahan dulu. Bu, pelan-pelan. Satu tubuh artinya satu gereja ya. Dijelaskan oleh Kolose 1:18, tubuh itu gereja. Jadi satu tubuh, satu roh, ini penting. roh. Kita karena mau hitung Tritunggal Maha Kudus. Satu tubuh, Satu tubuh, satu roh, dan satu roh. oke, roh dan satu roh Kudus. Oke, sudah nih, Roh Kudus. Apa lagi, Bu? Sebagaimana kamu dipanggil kepada suatu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu Tahan, iman, Ibu. satu Tahan dulu. baptisan. Satu Tuhan, Yesus Kyrios di sini. Roh Kudus, berbagai-bagai karunia tetapi satu roh. Berbagai pelayanan tetapi satu Tuhan. Satu Tuhan, sudah dua pribadi Satu sudah iman, ditemukan di dalam gereja. Satu iman. satu baptisan. Lanjut. Satu Allah dan Bapa dari semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Oke, Bu. Ini penting sekali jadi fondasi relasi di dalam gerejanya sebagai tubuhnya itu ada kehadiran Tritunggal Maha Kudus. Kudus. Roh Tuhan Bapa. Dalam pengertian itu. Karena itu Tritunggal menyediakan model terbaik untuk hubungan gereja dan perkawinan. Dia sandingkan di situ ya. Karena itu ketika dia katakan perkawinan, dalam perjanjian lama juga dikatakan mereka bukan lagi dua melainkan Satu. satu. Kok ini suami dan istri berbeda? Kenapa bukan dua? Kan begitu. Oke, pernikahan dalam pengertian ini bahwa mereka tidak lagi menjadi dua, melainkan menjadi satu tubuh. Oke, di dalam pernikahanmu. Saudara-saudariku, ada kelompok-kelompok. Kenapa pentingnya ajaran dogma, doktrin tentang Tritunggal Maha Kudus? Ada kelompok-kelompok yang menentang Tritunggal. Mormon menentang. Mormon itu bejat banget dalam pengertian Tritunggal ini ya. Saksi Yehova, maaf ya tulisannya salah. Saksi Yehova itu Yesus Tuhan yang kecil ya. Pentekoste Unisitarian, mm, yang Hmm. only Jesus, bertentangan sekali dengan Alkitab. Ini jadi soal ya saudara-saudariku yang terkasih. Karena memahami ketika Yesus bilang, barang siapa melihat saya, melihat Bapa. Bapak. Itu tidak dia gunakan kata melihat saya, melihat Bapa. Dia tidak gunakan barang siapa melihat saya, melihat Bapa karena saya sama dengan Bapa. Tidak ada.
Aku ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam aku. Dia gunakan kata ada. Dia tidak gunakan adalah. Di sana tidak dikatakan aku adalah Bapa dan Bapa adalah aku. Tidak, di sana dikatakan aku ada di dalam Bapa, tidak sama dengan aku adalah Bapa. Karena tadi Yesus sudah katakan bahwa saya tidak sendiri di dalam Yohanes 16 ayat 32. Saya tidak sendiri, melainkan Bapa yang menemani aku, menyertai aku. Oke, 5. Ditentang oleh kelompok-kelompok teologi modern, feminisme. Kenapa Tritunggal Maha Kudus semua maskulin? Ditentang oleh feminisme. Hanya Bapa yang bilang hanya Bapa. Bilang only Father ya, hanya Bapa. Hanya Putra, hanya Roh Kudus. Islam, karena Islam menentang dalam Tritunggal dalam pengertian bahwa jangan percaya kepada mereka yang mempunyai Allah Bapa, Allah Ibu dan Allah Putra. Jadi Roh Kudus dikaitkan sebagai ibu dalam pengertian ini dalam keislaman. Yudaisme dalam pengertian ini dan Yudaisme Mesianik dan lain sebagainya saudara-saudariku yang terkasih. Doktrin ini sangat penting dan menjadi sangat terpenting di dalam jantung kehidupan kekristenan yang telah kita lihat dalam Yohanes 17 ayat 3 bahwa mengenal Bapa dan keselamatan abadi adalah mengenal Bapa dan mengenal Yesus, melihat Bapa dan melihat Yesus. Kita sudah bertemu dengan Tuhan dalam pengertian itu ya, saudara-saudariku yang terkasih. Yang kedua, kesalahan doktrinal. Di dalam sejarah perjalanan gereja, kita menemukan beberapa kesalahan doktrinal ya. Modalistas, monarkisme modalistas. Dibela oleh Neoto, oleh Praxeas, dan tokoh penting di dalam modalistas monarkisme adalah Sabellium. Oke. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah cara untuk memanifestasikan Allah yang satu pribadi dalam sejarah keselamatan. Bagi Sabellius, Allah memanifestasikan dirinya sebagai Bapa dalam ciptaan. Allah memanifestasikan sebagai dirinya sebagai putra dalam penebusan. Dan Allah dan memanifestasikan pengudusan di dalam Roh Kudus. Ini disebut patripasionaos. Patripasionanos. Karena beberapa orang menegaskan bahwa Kristus adalah Bapa yang sama yang dilahirkan, menderita dan disalibkan. Jadi Kristus adalah Bapa yang sama. Muncul lagi Arianisme. Arius menyangkal generasi kekal di dalam Tuhan karena ia menerapkan konsep generasi material ya. Artinya kita regenerasi material. Kalau Yesus itu dilahirkan, artinya Tuhan ada dua dalam pengertian ini. Jika Tuhan dilahirkan, akan ada dua Tuhan. Dalam pengertian ini. Jadi konsep generasi material ya. Karena untuk ada berarti dia harus dilahirkan dalam pengertian ini. Ada subordinasionisme radikal. Putra adalah makhluk yang diciptakan dalam waktu. Berbahaya sekali. Lalu muncullah triteisme bahwa tiga Allah. Tiga Allah yang berbeda dalam pengertian itu. Oke. Yang kita menentang juga dalam pengertian ini yang namanya kaum adopsionistas ya, pengangkatan anak atau anak angkat dalam pengertian ini. Theodotus dari Bizantium akhir abad kedua, Kristus adalah seorang pria yang menerima dinamis atau kekuatan ilahi pada saat pembaptisannya. Karena itu ketika Roh Kudus turun atas dia dan Allah mengatakan ini adalah anakku yang terkasih, pada saat itu Yesus menerima dinamis atau kekuatan ilahi pada saat itu. Dia adalah anak Tuhan melalui pengangkatan. Ya, waktu saat dibaptis dia diangkat menjadi anak Allah. Yang kelima, subordinationisme, meletakkan putra di bawah bapa sampai menyangkal keilahiannya. Saudara-saudariku masih banyak lagi ya dalam pengertian ini hanya saya contoh bahwa kesalahan doktrinal seperti ini kita dihadapkan untuk menjernihkan iman kita dalam pengertian Tritunggal Maha Kudus ya. Pendasaran biblis doktrin Tritunggal Maha Kudus. Pertama, penciptaan. Sangat jelas itu dikatakan bahwa Lili silakan. Allah menciptakan manusia menurut apa? Kejadian 1 ayat 26. Gambar dan rupa Allah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang
merayap di bumi. Oke, inkarnasi Yohanes 1 ayat 1. Marilah kita, sudah jelas bahwa di situ bukan hanya satu orang ya. Marilah kita. Oke, Pada supaya menjawab kejadian ini satu-satu kita bisa penjelasannya. Marilah kita, kita ini siapa? Kita bisa lihat di Yohanes 1:1 silakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke, pada mulanya kita harus kembali kepada pada mulanya. Kita pertama kejadian. Oh, di sana dikatakan marilah kita. Oh, artinya di dalam kejadian itu dikatakan bahwa kita di situ. Dan di dalam Yohanes 1:1 dikatakan pada mulanya adalah firman dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Berarti ada bersama-sama di dalam awal mula. Jadi kita dalam secara biblis kita harus kembali bongkar kitab Kejadian. Oh, di sana dikatakan bahwa marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Oke, Lukas 1:30-35 tentang inkarnasi. Lukas 1, 30, 35. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa Oke, leluhurnya." Nona. Jadi di situ sebelum lanjut, di situ berarti sudah ada dua pribadi, anak Allah dan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta. Berarti ada dua di situ. Anak anak Allah, yang kedua Allah. Dan pengertian Bapa mengaruniakan kepadanya takhta Daud. Langsung ke 35, Nona. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." Oke, saudara-saudariku Katolik, barang siapa mau menghidupi, memahami dan apa ya, dan berada bersama keintiman Tritunggal Maha Kudus, jangan lupa Bunda Maria. Dia adalah teolog Tritunggal Maha Kudus pertama. Bukan teolog yang mengajarkan, tetapi teolog yang menghidupi, yang menerima kabar, yang mengandung oleh kuasa Roh Kudus, yang melahirkan anak Allah, dan yang mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadi padaku menurut perkataan. Dialah yang membawa, memahami, menghidupi, menerima Tritunggal Maha Kudus di dalam hidupnya, di dalam perjanjian baru. Makanya kita kita lihat ini betapa pentingnya Bunda Maria di dalam perjalanan iman kita, perjalanan iman Tritunggal kita di dalam gereja ini, saudara dan saudariku yang terkasih. Baptisan, memahami Tritunggal Maha Kudus dalam penciptaan. Lihat ini saudara-saudariku yang terkasih. Dari penciptaan sampai dengan kematian kita nanti. Di surga nanti siapa yang bersaksi? Silakan. Penciptaan, kejadian sudah. Inkarnasi. Sekarang baptisan untuk menjadi anak Allah. Kita dibaptis dalam apa? Silakan baptisan Nona. Matius 28 ayat 19. Karena itu, Baptis. No, 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 no. Itu rumusan baptisan. oh ya, Baptisan di maaf, atas. maaf. Matius 3. Langsung ke 17-nya Nona. Halo? Halo, halo, Iya, halo. ya. Matius 3, 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya Oke, lah aku aku berkenan." berkenan. Ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada Kehadiran waktu Tritunggal Maha Kudus. Yesus sekarang. Yesus segera keluar dari air,
Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan 17-nya, dan Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." kehadiran Tritunggal Maha Kudus di dalam pembaptisan Yesus. Sekarang, karena kehadiran di dalam pembaptisan Yesus, kehadiran Tritunggal Maha Kudus dalam pembaptisan itu sendiri, maka Matius membuka, saudara-saudariku yang terkasih, baptisan, dan Matius mengutus untuk membaptis. Rumusan baptisan kita untuk menjadi anak Allah, untuk menjadi bait Allah, untuk menjadi pewaris harta kerajaan Allah, untuk menjadi anggota tubuh Kristus atau gereja, untuk identitas kekristenan kita adalah dengan pembaptisan Tritunggal Maha Kudus. Rumusan pembaptisan untuk mulai hidup kita sebagai orang Kristen. Matius 28:19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah Setelah kita mereka. sudah Nona 23. Setelah kita dibaptis dan menjadi anak Allah, kita berdosa. Berdosa tidak? Yuli, Lili, kamu tidak berdosa lagi setelah dibaptis? Pasti, Bu. Pasti berdosa lagi kan, Leo dan kawan-kawan. Karena Pasti. itu, di dalam proses perjalanan keselamatan kita setelah kita dibaptis, setelah menerima kebenaran, kita jatuh dan berdosa lagi. 1 Yohanes 1 ayat 8, kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, kita ini tukang tipu. Dan untuk kembali menjadi dalam 2 Korintus 5 ayat 17 supaya menjadi kembali ciptaan baru di dalam Tuhan ayat 18 harus mengaku berrekonsiliasi berdamai dan semuanya itu dengan kami adalah utusan-utusan pendamaian yang ditetapkan oleh Yesus, seolah-olah Tuhan sendiri yang menasihati kamu melalui kami, maka dia beri otoritas pengampunan. Yohanes 20, 21, 23. Apakah kehadiran Tritunggal ada di situ di dalam otoritas pengampunan atau tidak? Silakan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghubusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Artinya saudara dan saudariku yang terkasih, pengampunan dosa sakramen rekonsiliasi itu Tritunggal Maha Kudus ya. Seperti Bapa mengutus aku, demikian pun aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus. Jadi kalau bilang pengakuan dosa tidak Tritunggal Maha Kudus, itu tukang tipu ya, teman-teman yang selalu katakan seperti itu yang dari denom-denom ya. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, supaya selama perjalanan hidupmu penuh dengan berkat, maka kamu harus menerima berkat Tritunggal Maha Kudus. Oke, 2 Korintus 13 ayat 13. Ada yang taruh sebagai ayat 14, tapi ada yang Alkitab yang taruhnya sebagai ayat 13. Silakan, Lili. 2 Kamu harus Korintus menerima berkat ini, perjalanan ini penuh dengan berkat Tritunggal Maha Kudus. Silakan. 2 Korintus 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Engkau baca harus sesuai dengan salamnya Paulus. Oke, Lili. Kasih Kasih, karunia kasih dengan penuh hati karunia loh. Tuhan. Ah, ya mau, baik mau. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita jawab bagaimana dalam misa? Pembukaan. Kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan Roh Kudus
besertamu. Bersamamu. Oke, dalam bisa dalam semuanya itu. Oke, itu sangat biblis. Karena itu Scott Hahn ketika dia uh, sebelum masuk ke Kristenan, orang bilang kalau kamu mau tahu tentang Ekaristi atau perjamuan suci orang Katolik, kamu harus pergi misa. Dan ketika dilihat dari dalam nama Bapa sampai yang berkat penutup, dia bilang, kok semuanya biblis ya? Lalu selama ini kenapa saya berpikir buruk tentang kekatolikan, tentang misa dan semuanya itu? Maka ini awal mulai proses pencarian Scott Ham untuk kembali ke gereja Katolik ya. Nah, dia pendeta besar ya. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih. Sekarang, menemani kita semua dalam proses misi dan perjalanan hidup kita. Yang tadi telah dibaca Yohanes 14 ayat 16, tetap kita baca kembali Nona. Yohanes 14:16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Menyertai kita selama-lamanya. Bukan menyertai kita dengan ingat bahwa supaya Roh Kudus itu menyertai kita selama-lamanya. Tetapi ingat, bukan hanya Roh Kudus yang menyertai kita. Allah menyertai kita. Yesus menyertai kita. Ingat Matius 28 ayat 20 yang tadi Lili mau baca tapi saya bilang tidak usah. Silakan, siapa yang menyertai kita? Mau berapa nggak tadi? Matius 28 ayat 20. Itu bukan berarti di sini bilang Roh Kudus menyertai kita, berarti Yesus bilang, ah, berarti kamu sendiri sana, saya tidak ada lagi kalau begitu ya, terserah. Oke, hati-hati dengan yang berpikir seperti itu. Oke, silakan Nona. Matius 28 ayat 20. Ajarkanlah semua Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan dan ketahuilah, dan dan ketahuilah, dan. aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi bukan hanya Roh Kudus, Bapa menyertai, Putra menyertai kita semua. Oke, 2 Tesalonika Nona 2, 13, 14. Dalam misi kita, dalam hidup kita. Itu tradisi Kolombia bagus ya. Sebelum keluar rumah kita akan mengatakan eh, bendición kepada orang tua atau kepada siapapun yang di dalam. Kalau kita mau pamit kita hanya bilang bendición. Lalu mereka akan selalu berkat. Nanti semua orang yang di rumah akan mengatakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus untuk kita sebelum kita keluar rumah. Jadi eh, suami istri, anak, kalau sebelum keluar rumah mereka selalu akan teriak, cari mamanya di mana, cari bapaknya. Bendición, papa, bendición, mama. Nanti Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bagus ya untuk perjalanan berkat supaya di dalam misimu hari ini selalu ingat berkat Tritunggal Maha Kudus itu. Oke, 2 Tesalonika 2, 13, 14. Akan Saya tetapi upayakan, kamu, saya upayakan 15 menit bisa selesai ya. Semoga. Oke. akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tritunggal Maha Kudus di situ. Allah yang dari semula memanggil kamu di dalam roh untuk menguduskan supaya kamu mengenal kebenaran melalui Injil yang diwartakan oleh Yesus Kristus. Kemuliaan Yesus Kristus. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih dalam pengertian ini. Oke, dalam misi masih menyertai kita semua dalam perjalanan. Kesaksian di surga. Ini penting. Ketika kita berpulang kembali kepada rahmat Allah, siapa yang akan memberikan kesaksian di sana? 1 Yohanes 5 ayat 6. Ayat 7. Oh, dari ayat 6 lah silakan kalau mau. 1 Yohanes 5 ayat 7. Dari 6 Nona. Oh, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air
dan dengan darah, dan rohnya yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab Oke, ada ayat 7. tiga, Oke, sekarang sebab ada 3. sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Oke. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Bapa, Firman atau Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Adalah satu. Ada yang bilang, oh ini ini tidak original teks dan semuanya. Tidak usah pakai itu tuh kalau begitu. Jadi kamu keluarkan itu dari kitab suci selesai itu. Oh, ditambahkan oleh Gereja Katolik untuk apa ya memperkuat untuk mengatakan bahwa ini doktrin Tritunggal Maha Kudus ada di kitab suci. Ya, selama ini yang satu kita hanya pakai ini ayat ini yang terakhir saja ya. Tapi selama ini yang dari atas kita tidak pakai 1 Yohanes 5 ayat 7 ini. Jadi kadang lucu ya debat dengan Protestan dalam pengertian ini Tritunggal Maha Kudus ya. Oke, saudara-saudariku, um, Tritunggal kesatuan dalam aksi. Di dalam penciptaan, teman-teman nanti bisa baca sendiri, saya jelaskan langsung ya. Di dalam penciptaan, kejadian 1, 3, 1, 1, semuanya di dalam penciptaan itu beraksi, bekerja di dalam kesatuan. Tidak terpisah-pisah dalam pengertian ini. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita. Contohnya Yohanes 1:1, pada mulanya adalah firman dan firman itu menjadi manusia dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya, pada saat kejadian, pada saat penciptaan dan semuanya. Kejadian 1 ayat 3 dalam pengertian ini, penciptaan semuanya. Lili bantu dulu 1 ayat 3. Lalu kalau bisa yang lain bantu Ayub yang 26, 12, 13. Contoh kecil dalam penciptaan. Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Terang itu jadi dalam pengertian itu. Di dalam penciptaan, Elohim dalam pengertian ini mereka berjalan bersama dalam pengertian. Dalam penciptaan, bekerja sama dalam pengertian ini. Ayub 26. Mana kacamata tadi? Ayub 26 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Eh, Oleh napasnya, langit menjadi cerah, tangannya menusuk ular yang gesit. Sesungguhnya semuanya itu hanya ujung-ujung jalannya. Betapa lembutnya bisikan yang kita dengar darinya. Siapa dapat membunuh pintu kuasanya? Oke, nafasnya, rohnya diciptakan semua. Dan Yesus dalam 1 Yohanes 1:1 firman ada sejak semula dan semuanya itu. Oke, saudara dan saudariku, di dalam inkarnasi yang tadi kita pakai 1:1, tetapi coba kita lihat dalam inkarnasi kehadiran kesatuan dalam aksi Tritunggal Maha Kudus itu penting sekali. Oke, silakan Lili, Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Karena dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar cintanya, kasihnya kepada dunia, maka Allah mengaruniakan kepada dunia anak yang terkasih. Bagaimana cara mengaruniakan anaknya kepada dunia? Ingat, Lukas 1:35. Engkau akan mengandung dari kuasa Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menjadi Oke, dalam pengertian ini. Kesatuan dalam aksi Tritunggal Maha Kudus. Mengaruniakan karena kasihnya kepada dunia dia mengaruniakan anak yang terkasih. Bagaimana cara mengaruniakan anak yang terkasih? Lukas 1:35. Engkau akan mengandung dan kuasa apa yang akan menaungi engkau? Aku teman-teman tadi kita sudah Lukas baca. satu Kuasa apa? tiga Kuasa Lanjut. Lukas Baca-baca satu kalau ada tiga sudah tuh. Jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Tritunggal dalam kesatuan penebusan. Ingat, penciptaan, inkarnasi, penebusan. Yang telah sebenarnya kita sudah baca, tapi kita baca ulang kembali. Ibrani 9 ayat 14. Kesatuan Ibrani, Tritunggal Maha Kudus dalam aksi penebusan manusia. Silakan. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Penebusan, kasih karunia di dalam kesatuan aksi Tritunggal Maha Kudus. Dalam penyelamatan, Efesus 9 ayat 14. Di sini dilihat juga Tritunggal dalam kesatuan aksi keselamatan untuk kita, penyelamatan untuk kita. Tadi penebusan, sekarang keselamatan. Silakan. Efesus 1 ayat 13. Efesus 1:13. Oh ya, sinyalnya saya ya, minta maaf ya, berat ya. Di Halo, dalam halo. Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Baca, Dia kamu, baca ulang Lili, terpotong tadi saya. Minta maaf, mungkin sinyalnya saya. di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu mohon maaf, saya ulang deh. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Oke, jadi Tritunggal Maha Kudus beraksi Hmm. di dalam semua perjalanan hidup kita, di dalam penciptaan, di dalam inkarnasi, di dalam penebusan, sekarang di dalam keselamatan kita. Lalu sekarang lima di dalam kesatuan gereja yang telah kita baca tadi, satu Roh, satu Tuhan, satu Allah, Bapa dari semua, oleh semua, di dalam gereja, pelbagai karunia, tapi satu Roh, berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan dan berbagai perbuatan tetapi satu Bapa. Artinya dalam pengertian ini saudara dan saudariku yang terkasih. Efesus maaf, Tritunggal kesatuan dalam aksi, maksudnya mereka dalam pengertian fungsi bekerja bersama-sama dalam penebusan kita, penyelamatan kita, dalam kesatuan gereja, di dalam komuni. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Kalau teman-teman mau baca tentang kekatolikan setelah Santo Ignatius dari Antioquia, dia setelah baca Efesus 2 ayat 12 sampai dengan 21, dan itu menjadi pendasaran penting kenapa gereja di mana ada Kristus, di mana ada Kristus, disitulah gereja Katolik. Ini ayat paling dan ayat sungguh penting bagi Ignatius dari Antioquia. Efesus 2 ayat 12 sampai dengan 21. Tapi bagaimana komuni itu di dalam persekutuan gereja ini yang telah kita baca di atas, tetapi ketiganya bersatu dalam pengertian ini. Oke, Efesus 2 ayat 18 mana? Efesus 2:18. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Oke, karena Kristus, kita semua bersatu di dalam Roh Kudus sebagai jalan masuk kepada siapa? Kepada Bapa. Pada Bapa. Penting banget loh. Sebab oleh Dia, Yesus Kristus, kita semua bersatu di dalam Lidi, di dalam Ya, Roh sebagai jalan masuk kepada siapa? jalan masuk kepada Bapa. Engkau baca ulang, engkau baca ulang, engkau baca ulang. Nanti saya tanya seperti Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk
kepada Bapa, Beroleh jalan masuk pada siapa? kepada Bapa. Berjalan, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saudara-saudariku yang terkasih sekarang, untuk beroleh jalan masuk kepada Bapa, kita butuh berrekonsiliasi. Dan untuk rekonsiliasi, untuk perdamaian ini kita butuh kehadiran Tritunggal Maha Kudus. Untuk komuni kembali dengan Bapa ini, dengan Allah ini kita butuh sakramen rekonsiliasi, sakramen perdamaian. Makanya di situ 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan seperti apa? Ini semua dari Bapa. Mm-mm. Bukan, maaf ya. Dari ayat 18 kalau itu. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan rekonsiliasi itu kepada kami. Ayat Sebab 19. Sebab, sebab mm, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia tahan, telah cukup. Lili, cukup. Allah mendamaikan dunia melalui anaknya. Ini penting. Ini omong tentang sakramen rekonsiliasi, sakramen perdamaian. Di sini Bapa dan Putra di sini Allah mendamaikan dunia melalui anaknya, mm, untuk perdamaian dalam pengertian untuk rekonsiliasi. Dan ingat, kami dipercayakan sebagai duta-duta perdamaian. Kita kembali ke Yohanes 20 ayat 22. Terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Ini penting saudara-saudariku yang terkasih. Komuni dari Tritunggal Kesatuan dalam aksi di dalam penebusan, dalam penghapusan dosa. Karena itu mereka bersatu di dalam penebusan, di dalam pengampunan dosa, di dalam keselamatan, di dalam gereja, di dalam penciptaan, di dalam inkarnasi, dan juga di dalam doa. Oke, dalam doa Nona. Yohanes 16:23. Yohanes 16:23 dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Oke, Roma 8:26. Roma 8:26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus membantu kita untuk berdoa kepada Allah. Jadi selalu di dalam doa kita, di dalam kemuliaan, di dalam regenerasi, dalam pengertian ini nanti teman-teman bisa baca semua itu ya. Karena aksi yang satu, Tritunggal dalam kesatuan aksi mereka kepada dunia dan untuk dunia. Untuk kita, untuk penebusan, untuk penyelamatan, dalam doa, dalam kemuliaan, dalam regenerasi dan semua. Saudara-saudariku yang terkasih, regenerasi artinya menjadi ciptaan baru. Contoh, ambil dari 2 Korintus 5 ayat 17, kita menjadi ciptaan baru. Di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru, tetapi jangan lupa ayat 18 sampai 21 omong tentang pengakuan dosa, tentang sakramen, tentang rekonsiliasi supaya menjadi ciptaan baru, maka harus mengaku dosa. Dan mengaku dosa kita sudah tahu bahwa pengakuan dosa itu adalah otoritas Tritunggal Maha Kudus. Seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya akan diampuni. Contohnya regenerasi, artinya menjadi ciptaan baru. Kembali menjadi generasi yang baru. Ciptaan baru di dalam Tuhan. Lili, 2 Korintus 5, tapi ayat 17-nya. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang Artinya, baru sudah datang. artinya ketika kita mengaku dosa, kita jadi ciptaan baru. Karena itu dijelaskan oleh 18 ayat sampai dengan 21. Karena itu ayat 18 seperti apa, Nona? Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus
telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah Sudah, dan mempercayakan pelayanan rekonsiliasi kepada kita. oke, ayat 21-nya. Ia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kalian nggak mau menjadi ciptaan baru? Kita kan sudah tua. Ngapain? Ya sudah jadi ciptaan baru dalam Tuhan, dalam regenerasi, dalam aksinya Tritunggal Maha Kudus, di dalam mengregenerasikan kita sebagai ciptaan baru. Dalam pengertian ini, ciptaan baru di dalam Kristus, ya jangan lupa mengampun dosa. Penjelasan berikut, ayat berikutnya. Tapi teman-teman bilang, ada di dalam Kristus selesai, kamu sudah menjadi ciptaan baru. Jangan lupa ayat 17 itu dijelaskan oleh 18 sampai dengan 21. Bahwa harus berrekonsiliasi, berdamai. Kalau tidak bagaimana? Ini penjelasan singkat dari semua, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini yang atribut keilahian. Ini penting sekali saudara-saudariku yang terkasih untuk melihat. Tuhan Allah, atribut keilahian. Nah, Allah itu abadi. Bapa punya, kita lihat di Mazmur ini, Putra di abadi di dalam kitab mana, teman-teman nanti bisa baca ya. Maha kuasa, 1 Petrus untuk 1 ayat 5 untuk Bapa, Putra, Maha Kuasa, 2 Korintus 12 ayat 9, kita bisa lihat di Injil, dia bisa menyembuhkan dan semuanya itu Roh Kudus, Roma 15 ayat 19. Maha tahu, Bapa punya Yeremia 17 ayat 20, Putra Wahyu 2:23, Roh Kudus 1 Korintus 2 ayat 11. Ada di mana-mana, omnipresent ya, omnipresent. Yeremia 23-24 Bapak punya, Putra punya ada di Matius 18:20, Roh Kudus ada di Mazmur 139 ayat 7. Saya buat begini supaya kalian bisa baca sendiri. Nanti ini dikirim kepada kalian supaya ada PR-nya ya. Kekudusan, Bapa punya Wahyu, Putra punya di Kisah, Roh Kudus punya di Lukas. Ini contoh kecilnya saja ya. Kebenaran, kebijaksanaan, dan komuni mereka punya ada di mana dalam pengertian itu. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, ini kira-kira proses perjalanan. Karena sudah 9:30, tidak tahu kita mau baca ini atau tutup dengan membaca seperti itu atau buat PR untuk kalian. Untuk ayo teman-teman di grup, bagaimana? Kita tutup dengan ini atau kalian mau supaya kita baca ini atau mau PR untuk kalian? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atribut keilahian. Ayo, 1 menit untuk kita berpikir. Di sini bagaimana? Yakobus ada di sini? Ada siapa yang ada di sini untuk ambil lagi jadi host sementara atau belum? Atau bagaimana? Teman-teman, ayo kita mau baca ini atau bagaimana? Atau saya kasih PR untuk kalian Pak untuk baca Yakobus ada satu kok. kan? Oh ya, udah. Bagaimana nih? Ayo teman-teman, ini mau tutup dengan ini atau bagaimana? Atau atau simpan untuk kalian baca jadi PR. Sudah berapa menit ya? Yosep, Sleepy, KJ. Tadi ada buka mic, silakan. Mungkin disimpan dulu untuk sementara, Romo. Nanti kita pas masuk sesi tanya jawab akan bergulir Hmm. nanti yang berkaitan dengan atribut keilahian kita buka. Begitu. Oke. Oke, jadi ini kira-kira tentang Tritunggal Maha Kudus. Berusaha untuk menyederhanakan sedikit konsep dan supaya jangan berat untuk kita semua ya. Ternyata semua ada Atau di gini kitab aja, itu. Kita Romo. bolong-bolongkan. Ya, silakan. Saya Ya, saya, saya mungkin kembalikan ke Romo layar. ambil ya mungkin Romo ambil mungkin 1 2 ayat yang menurut Romo perlu ditampilkan dari masing-masing atribut ini. Mm-mm. Jadi kan ada 8 atribut ya, abadi, maha kuasa, maha tahu, ya ada di mana yang kita tahu kan biasanya omnipresent, omnipotent, dan omniscience kan, maha tahu, maha kuasa, maha hadir seperti itu. Nah, eh, Mm. yang menurut Romo kira-kira yang ingin ditampilkan, yang penting, nah itu diambil 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat gitu Romo.
Oke, contoh kecil saja ya, nanti teman-teman jadi Ya, PR. Oke, Tuhan itu betul. maha kuasa, ya, berkuasa untuk semuanya dalam pengertian Bapa berkuasa, Putra berkuasa, Roh Kudus berkuasa. Oke, contoh kecil. Bapa punya yang berkuasa dalam cara, ya kita sudah tahu Bapa yang penciptaan dan semuanya itu. Oke, tapi sekarang kita mulai lihat secara spesifiknya. Oke, Lili, maha kuasa, 1 Petrus 1 ayat 5. Petrus 1 ayat 5. Mungkin sinyal saya, minta maaf ya, teman-teman. Oke, silakan. Ya, Sinyal Romo lancar, cuma sinyal saya ya. Oh, Cilili agak putus-putus ya. Iya, 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. aduh, aduh, terputus Lili. Bentar saya. Halo, halo. Ya, Bisa ya mau. handle ya? Putus-putus banget ya. Oh ya, oke Atau saya sinyalnya ulang. saya. Saya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Oke, kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Untuk dinyatakan sampai akhir zaman. Oke, Maha Kuasa. Putra, 2 Korintus 12 ayat 9. Saya ambil dari surat-surat para rasul semua ya, supaya kita lihat, oh ternyata kalau kita Injil memang sudah sangat jelas ya. Ya, dengan cara seperti ini supaya nanti mereka jangan membengkokkan. Oh ya, Paulus di mana yang katakan seperti itu? Oh, Petrus yang mana? Roma katakan seperti apa tentang Tritunggal Maha Kudus? Karena dengan cara itu, jadi kita lebih kepada melihat lebih kepada surat-surat para rasul daripada Injil, supaya nanti bagaimana para rasul itu mengajarkan tentang Tritunggal Maha Kudus. Kalau Yesus mengajarkan sudah sangat jelas kan seperti itu. Oke. Nanti mereka bilang, tidak ada di surat-suratnya Rasul-Rasul, tidak ada Tritunggal Maha Kudus. Ini yang kita harus menjawabnya seperti itu. Oke, kuasa putra punya. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Oke, kuasanya Kristus. Kristus berkuasa. Roh Kudus. Roma 15 ayat 19. Sebenarnya dari 16 ya, kuasa Roh Kudus untuk menguduskan ya. Baca dari dari baca 19 dulu. Karena 16 ada hubungan dengan imamat ya. Yang Jadi Roma ya, Mo. pengudusan oleh Roh Kudus. Karena itu ketika teman-teman lihat di misa, maka imam di dalam transubstansi dia akan mengatakan bahwa oleh kuasa Roh Kudus kepada persembahan yang di altar. Oke, 15 19 dulu Nona. Roma 15:19, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan ingat kuasa Roh Kudus itu pengudusan ya. Ayat 16-nya Nona. Yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa, bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Oke, maha kuasa untuk menyucikan. Karena itu kesimpulan dari semua kuasa ini diterima setelah Roh Kudus, setelah Pentekostes. Yang tadi kisah 1 ayat 8, Lili. Semua kuasa Tritunggal Maha Kudus ini kepada para rasul, kepada gereja, diterima setelah Pentekostes. Itu penting sekali. Dan semua kuasa itu diterima, kalian akan menerima kuasa itu setelah kedatangan Roh Kudus. Oke.
Satu, kisah satu ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan semua pemberian kuasa itu melalui penumpangan tangan. Dan karena itu kita baca di kisah 8:18 Simon Mago mau beli. Dan tapi ingat konsentrasi di kata kuasa. Silakan Nona. Kisah 8:18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, penumpangan tangan adalah pemberian kuasa. Karena itu tidak bisa diberikan kepada siapa-siapa suka-suka melalui penumpangan tangan. Karena itu Paulus bilang ke Timotius, hati-hati mm-mm, menumpangkan tangan kepada orang lain. Hati-hati menggunakan karunia kuasamu yang kamu terima melalui penumpangan tangan. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, Bapa berkuasa, Putra berkuasa, Roh Kudus berkuasa. Makanya atribut keilahian yang kita namakan Maha Kuasa. Ini salah satu contoh. Oke, Yakobus saya serahkan kepada kita semua kembali. Nanti teman-teman anggaplah ini PR kecil untuk kita. Hanya sandingkan ayat, hanya 8 atribut saja nih. Oke.